Mugi-mugi kegiatan niki nggih mugi-mugi bisa selalu dilanjutkan. Dan monggo kula ngajak setiap personil yang hadir di sini niki dados bakul. Rasulullah itu sebelum ke Mekah, ke Madinah cuman punya murid berapa? 6. Setelah itu jadi 12. Setelah itu jadi berapa? 72. Setelah 72 sak negara dados umatipun Kanjeng Nabi. Tolong besok kalau beliau mengadakan agenda ini, jenengan jawil orang-orang yang Anda cintai untuk ngaji seperti ini. Dijak mawon, ajake mun ngaji, yuk ngumpul mangan wong teng mriki nggih dicepakake daharan. Ampun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wonten ngarsanipun para rawuh, bapak-bapak sumrambah, dumateng ibu-ibu, para wabil akhos, dumateng para asatid ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala lan dalem derek memuliakan panjenengan setunggalipun. Wonten pepanggihan menika monggo pindah melih kita ngujuaken rasa syukur kita dumateng Allah atas limpahan pinten-pinten nikmat lan taufikipun, wabil khusus nikmat kesempatan lan alhamdulillah kanthi aun minallahi taala kita waget ginakaken kesempatan menika kagem taqarrub dumateng Allah melalui media tholabul ilmi wonten Omah Jadul Secang menika. Ingkang nomor kalih atas nikmat kesehatan lan mugi alhamdulillah kanthi izin Allah Subhanahu wa taala kita diparingi nikmah arupi ginakaken kesehatan kita kagem nambah caketipun kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi wasilah tholabul ilmi ingkang kita lampahi sak menika. Mugi kanthi raos syukur ingkang tansah kita unjukaken menika waget dadosaken pinten-pinten nikmat-nikmat Allah sae utawi ingkang zahir utawi ingkang batin tansah kaluberaken dumateng kita sehingga kita saestu pinaringan karaharjan ingkang hakiki sae wonten pagesangan duniawi kita dumugi pagesangan ukhrawi kita sedaya. Shalawat bisalam mugi tansah kita unjukaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sakmenika kita wonten bulan Muharram, tasih wonten bulan Muharram, satu di antara rentetan bulan-bulan hurum ingkang kapilih saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kagem sarana ujian, imtihan utawi examination kagem hamba-hambanipun pundi mangke ingkang yatasabaquna fil khairat tansah berlomba-lomba di dalam bulan hurum menika dalam kebaikan. Dan alhamdulillah kita termasuk salah satu peserta
dalam perlombaan kebaikan menika di pagi hari ini. Kita memanfaatkan waktu, kita memanfaatkan kesempatan forum untuk mengenal lebih dalam tentang agama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten mriki dalem badhe ngajak dalem piyambak lan panjenengan sedaya kanthi istilah mawas diri gitu. Mawas diri menika maknanipun napa nggih, nek wonten bahasa Arab muhasabah, ananging lebih dari itu. Sebenarnya mawas diri menika nek menurut kamus besar bahasa Arab menika adalah melihat, memeriksa, mengoreksi diri sendiri secara jujur. Niki wis jadi syamil kamil banget artosipun niki. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Nah, Al-Qur'anul Karim lan sunnah Nabi Muhammad SAW itu di dalam ayat-ayatnya, dalam sabda-sabdanya menika syarat dengan dawuh baik secara langsung utawi mboten langsung untuk selalu mawas diri. Mawas diri ini bukan berarti cuma menengok kekurangan dan kesalahan kita saja. Ya. Karena dalam hidup ini kok ada namanya at-targhibu wa tarhibu. Ada namanya targhib. Targhib menika nganu meden-medeni awake dhewe. Oh, engko aku nek ngene didugani karo Gusti Allah, nanti kalau begini dapat dosa. Tetapi salah satu yang harus kita lihat adalah bagaimana kita ini tarhib niku boten mung sekedar tarhib, tapi ada targhib. Targhib itu satu dorongan untuk selalu ke depan, untuk selalu lebih baik. Nah, ini tentu saja melihat nilai-nilai positif kita. Terus mawas diri itu adalah pemaduan antara supaya kita ini hati-hati di dalam kehidupan kita menika, menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa optimis dengan apa yang telah kita capai ini supaya kita itu lebih maju lagi dan lebih progres lagi. Apalagi menika kan mungkin di antara jamaah ada yang baru saja kundur saking nindai haji. Atau mungkin tahun kemarin juga telah melakukan ibadah haji. Tentu saja ini sangat penting bagi kita untuk selalu mawas diri. Karena mencapai kemabruran haji menika insya Allah, selama niat kita itu adalah ibadah lillahi ta'ala, Allah akan menetapkan dengan kemabrurannya. Tetapi yang paling berat itu adalah menjaga kemabruran setelah kita purna dari haji tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengangkat tema menika bukan begitu saja, tetapi kami terinspirasi dari petuah dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian itu nanti dihisab. Kemudian wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah kapasitas kita ini, kita ketahui sebelum nanti kita ditimbang amalan kita. Tentu saja ini kata yang dalam sekali. Karena dari kata-kata inilah muncul ulama-ulama rabbani, ulama-ulama yang mengajak kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dari petuah inilah banyak sekali umat Muhammad SAW yang selalu giat dan antusias untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga di dalam pertemuan kali ini kita bisa naktabis menika kita mengambil intisari dari makna mawas diri ini yang nanti kita refleksikan ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin tambah antukipun
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mawas diri kita itu dalam apa? Kami akan mengajak dengan hal yang sepele mawon. Sepele. Dan ini sepele, tetapi insya Allah ketika itu diperhatikan dengan baik, maka akan menghasilkan sebuah atau sosok insan kamil ya. Insan yang sesuai dengan Allah sabdakan, Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ketika kita memperhatikan tiga hal. Hal ini kami ambil dari sebuah hadis yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama nahnu julusun, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina. Tiba-tiba sekonyong-konyong itu muncul kepada kami rajulun, seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Bukan sembarang laki-laki. Laki-laki tadi di sifatnya adalah nopo, karakternya dan ciri-ciri ini nopo, syadidu bayadi saubi. Dia menggunakan pakaian yang sangat putih, cemerlang. Kemudian wasyadidu sawadi sya'ri. Laki-laki tadi penampilannya luar biasa sekali. Dia rambutnya itu hitam kelam. Padahal di zaman Nabi, untuk mendapatkan dan melihat orang dengan penampilan ngoten niku sesuatu yang sulit, ya. Pakaian kok putih, bersih, rambut hitam kelam niku. Padahal kondisi sana itu nyuwun ngapunten, kami yang sudah lama di sana tahu betul, ya. Apalagi di zaman-zaman dahulu ngoten menika. Sarana untuk kebersihan, untuk itu masih sangat minim sekali, apalagi kok untuk fashion ship ngoten menika hujan sesuatu yang mustahil ngoten. Yang selanjutnya orang yang datang dengan pakaian yang luar biasa putihnya, pakaiannya, rambutnya hitam kelam tadi mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ala rukbataihi. Maka fa asnada sekonyong-konyong tanpa babi bu langsung menempelkan dua lututnya orang asing tadi kepada lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang akhirnya membuat heran para sahabat. Iki kok kementus-mentus toko-toko wong asing datang-datang langsung dekat dengan Rasulullah. Ditambah lagi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Orang asing mau mboten mung sekedar nempel ke lutut, ya, menandakan adanya keakraban yang belum pernah terjalin oleh orang lain. Tapi wawadha akafaihi, berani-beraninya nih orang ini meletakkan kedua telapak tangannya itu di atas pahanya Nabi. Nabi loh, gitu atau wani. Nah, niki langsung para sahabat tambah heran-heran. Setelah ini faqala, orang asing tadi berkata, ya Muhammad, tambah kaget men. Lah kok kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika satu-satunya rasul yang oleh Allah belum pernah disebut ya Muhammad di dalam Al-Qur'an. Okay. Allah Subhanahu wa taala kalau yukhatib menyeru nabinya, Nabi Muhammad itu ya Rasulullah, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Okay. Ini satu penghormatan dari langit, Pak. Beda dengan ya Isa, ya Musa, ya Adam. Ini gini Allah manggil nabi-nabi lainnya itu dengan namanya, bainin ya Musa, ya Isa, ya matanya. Tapi kepada Nabi Muhammad belum pernah. Coba buka dalam Al-Qur'an. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Okay. Di dalam surat At-Tahrim, surat At-Tolak menika menunjukkan tidak disebut ya Muhammad, betul. Tapi ini orang ini yang datang bilang ya Muhammad, betul. Padahal sahabat Nabi itu belum pernah ya, yang sudah masuk Islam, sudah bersahadat, sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad itu mengatakan ya Muhammad, tidak ada, mustahil. Bahkan istrinya pun atau mertuanya pun Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dereng nate bilang mentang Nabi Muhammad menika mantune terus Muhammad, belum pernah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menika belum pernah manggil bahwa Muhammad
Benten kalian ibu-ibu seberang sana manggil suaminya namanya Said nggih. Faisal ngoten nggih, Solasido. Niki Rasulullah SAW selalu dipanggil ya Rasulullah. Bahkan Abu Bakar, Umar niku lak mertua, belum pernah, enggak berani nih ya. Untuk mengucap ya Muhammad, ini kan uang asing ujuk-ujuk teko ya Muhammad. Wah ini para sahabat dongkol dong. Kemendel mentawong iki. Nggih. Ibarat sombong mentawong iki ngaten. Akhbirni, lalu tiba-tiba bertanya, wis nyebute Muhammad, panggilnya akhbirni. Akhbirni itu ceritake marang aku. Anil Islam, tentang Islam. Nah, ditanya Rasulullah tentang Islam, Rasulullah menjawab, al-Islam bla 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 menika ingkang rukun Islam niku disebutaken. Antasyhada alla ilaha illallah wa antuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bar dijawab ngoten niki sing rada nganyel ki mleh nggih. Sodakta. Anda benar. Oh, nganyel kene niki. Umpami lho kula tanglet kalian beliau. Pak, ajeng teng Temanggung niku pundi? Oh mriko, bablas mawon nganan ngulon jenengan leres. Oh kira-kira jengkel mboten niku. Pak, kon basan nganu malah bener kene nggih. Oh pancen iki wong nguji kan ngoten nggih. Jajal mawon mau tanglet. Pak, nek anu nu pundi? Oh mriko, Anda benar. Oh ngoten iki cobi. Ini yang datang seperti itu. Sodakta, kamu benar ya Muhammad. Tanya meleh, akhbirni anil iman. Beritahu ya Muhammad tentang iman. Iman kinopo? Rasulullah menjawab, qala al iman antuk minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairi wa syarri. Jawabnya apa? Sodakta, Anda benar. Niki sahabat padha dongkol iki piye wong iki ora jelas. Takon bahasan dijawab benerake paling ngetes iki. Nggih. Jadi kalau guroni ngoten lho nggih. Nek guru takon, "Nak, kapan ibu kita Kartini masuk angin?" Umpama ngoten iki lho. Senin Kliwon. Anda benar. Itu guru. Lah niki enten wong teko-teko kok guroni Kanjeng Nabi lah nggih. Bareng ngoten tambahi melih pertanyaan. Akhbirni anil ihsan. Aku iki mbok kandhani tentang ihsan itu nopo? Nabi menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ngibadah, sampeyan ngibadah dumateng Allah seolah-olah, seakan-akan, ka'annam ya tarahu semerep dumateng Gusti Allah. Fa in lam takun tarahu, nek sampeyan ora iso semerep dumateng Gusti Allah, sing jelas Gusti Allah semerep dumateng panjenengan. Niki ihsan. Nah, ini yang akan kita sampaikan kepada jenengan. Mari kita muhasabah, mawas diri tentang kualitas Islam kita dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa ini saya sampaikan? Karena di masyarakat sering sekali Islam niku kan amalan zahir. Gimana? Namanya saya Islam, berserah diri. Ya, berserah diri ini rumaos cilik, rumaos mboten iso napa-napa. Wong menyerah niku ngoten. Ya, namanya udah menyerah kok ijeh petentengan, iso-iso kampleng meleh kan ngoten. Namanya berserah diri itu harus dengan sesuatu yang zahir. Makanya Islam, ajaran-ajaran Islam, rukun-rukunnya itu ya zahir, dimulai dari syahadah. Zahirnya pripun? Diucapkan. Nah, makanya di dalam bersyahadah tidak bisa dibatin. Agama Islam itu bukan agama kebatinan. Ya, tidak bisa. Jenengan syahadah dalam sholat kendel mawon tutuk iki. Ora maca wis tak batin, tidak bisa. Yang kedua napa? Salat. Salat nggih enggak boleh dibatin.
niki sila teng pojok langgar niki wayahe do salat pun salat pun kapan wau pirang rakaat karena zuhur 4 rakaat lah kok ora ketok tak batin ndak bisa ndak bisa harus ketawis takbir pripun sampai-sampai Rasulullah ngendikaken sallu kama raaitumuni usolli salatlah sampean sedaya panjenengan sedaya kados pundi panjenengan semerep kula salat artosipun kedah diperlihatkan. Makanya Rasulullah pernah melihat seorang pemuda masuk masjid tiba-tiba salat bersalam ngoten niku menghampiri Rasulullah, "Salamullah alaika ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." "Kamu salat lagi." "Kum fasolli." Kan baleni salate. Wah, salat melih. Menghampiri Rasulullah SAW melih. "Kum fasolli fa innaka lam tusolli." Sampai urung salat, salat meneh. Ini di hadapan Rasulullah sampai 3 kali. Lalu Rasulullah SAW ditangleti kali tiang sing jiken bola-bali salat ping 3 dianggap salate mboten sah. Karena apa? Kehilangan tumakninah. Ternyata lek salat jengkel-jengkelit nggih mboten enten tumakninah. Rukun-rukunnya tidak dipenuhi. Lah niku kudu ketok. Sakniki cobi nyuwun sewu, kita salat jamaah. Imame niku teko-teko wis meneng mawon. Nggih. Makmume bingung. Iki ora lek maca Al-Fatihah ngerti-ngerti teko nyuwun sewu niki salat jahri lho, salat jahri. Wis ngerti-ngerti teko asalamualaikum. Ditekon, "Mbah, kok ora ana rukuk, ora ana wis tak batin." Ndak bisa. Nggih. Wong nek salah niku dibetulkan. Makanya Islam jangan dibatinkan. Dan niki ya, banyak orang yang membatinkan amalan-amalan Islami. Yang kedua, ketiga, zakat. Langsung bayar zakat nggih kudu nggo bondo tenan, gitu. Zakat emas, kagungan emas sudah masuk nisabipun. Sekian puluh gram, punya emas 100 gram 1 on. Sudah dalam hitungan 1 tahun masuk ke haul, nggih, pun hitungannya masuk. Harus ditunaikan zakatnya 2,5%. Bayarnya anu. Tak bayar zakat ke kamu, nanti batin. Enggak bisa gitu. Masih emas batin, enggak bisa. Terus amal-amal Islami harus kita zahirkan. Puasa nggih ngoten. Nggih jelas-jelas harus menahan sesuatu sing zahir. Mboten terus aku sing poso batinku, oh ini cuma camuk makan klemet. Ndak bisa. Nggih, haji nggih ngoten. Apa terus saged haji nindaki haji teko-teko nyuwun sewu mlebu sentong ngoten niku masuk kamar. Suwi mboten metungul-metungul takoni nanti ke hajian. Ndak bisa. Nah, ini mari Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 perkara tadi yang kami sampaikan, Islam, iman, dan ihsan, ini landasan agama kita. Ini yang harus kita perkuat. Ini yang harus kita sempurnakan. Ini yang harus kita maksimalkan untuk takarub kepada Allah. Nanti yang lain ikut. Nah, niki mila mawas dirine ngenten. Aku iki salate wis jamaah belum. Insyaallah nek jamaah tepat waktu. Nggih pun karena mungkin ada banyak udzur, saya ini salate wis tepat waktu belum. Ini monggo karena kesibukan di era globalisasi zaman digital kaya ngeten iki saestu kadang menghantarkan kita ke tengah laut kegelapan. Cobi mawon azan buka HP gitu. Niate ki mung arep ndelok WA. Niku iso-iso tekan selfie, tekan pundi-pundi. Nggih. Setan luar biasa sekali untuk memalingkan hamba-hambanya dari takarub kepada Allah. Ini yang perlu kita mawas diri. Mari kita hati-hati di dalam hal ini, karena memang apa yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW bahwa
nanti tidak ada rumah dari rumah kaum muslimin kecuali fitnah masuk di dalamnya. Ini kan pulau wau ada acara dengan Bapak Syafa membawa santri-santri pondok untuk mengenal mitra sekolah. Itu kan santri pondok Islam ada yang dari Jambi, ada yang dari Timor Leste, ada yang dari mana-mana Ternate. Karena selama ini Gerabak kudu kenal sejarah Masjid Mukorobin. Makanya kami ajak mereka mengunjungi untuk apa? Ya kita ajari ilmu kemasyarakatan. Karena sak pinter-pintere wong nek tidak bermanfaat di masyarakat berarti gagal dalam capaian pendidikannya. Tujuan kita belajar itu untuk membenahi masyarakat, bukan untuk ya nyuwun sewu dipek dhewe. Nah, orang yang nyuwun sewu di ilmu dipek dhewe niku Gusti Allah memisalkan elek banget. Masalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar, kaya keledai. Nah, niki sekali lagi tadi pas saya lihat, wah ini jam semene, kami itu ada janji dengan beliau dan panjenengan di sini. Saya lihat lihat jadwal niku tengen flyer. Pas di masjid muncul niku setan brundul. Iklan mboten ngerti gambar, ya Allah, langsung matiin. Niki di masjid saja kita kecolongan kadang. Nah, ini fitnahnya. Apalagi di rumah. Kita bisa menikmati lebih lama lagi, ya. Maka marilah kita perbaiki semua yang Allah fardukan, Allah wajibkan kepada kita. Insya Allah nanti yang sunnah-sunnah ikut. Tapi kalau kita memperbaiki yang sunnah atau yang fadilah dan mengabaikan yang wajib, nanti wajibnya hilang. Niki yang harus hati-hati. Ini banyak sekali. Mohon maaf, tidak disengaja mereka menghilangkan sholat. Mereka tidak mengerjakan sholat gara-gara sebuah acara atau agenda yang dianggap itu punya fadilah. Gitu. Niki. Milo satu, yang kedua adalah iman. Iman niat kita, monggo kita mawas diri dalam kualitas dan kapasitas iman kita sedaya. Iman di dalam agama Islam menika adalah at-tasdiq al-jazim. Cuman meyakini dengan sepenuh keyakinan. Tidak usah didohirkan. Banyak umat Islam yang mendohirkan iman. Akhirnya pripun? Iman kepada malaikat, akhirnya mencari cara piye ben weruh malah malaikat melalui ritual-ritual yang sesat. Akhirnya sing teko ora malaikat, tetapi yang teko malah wewe gombel. Ini banyak terjadi. Alasannya biar bisa melihat Allah. Naudzubillah. Orang Yahudi dulu pernah bertanya dan meminta kepada Nabi Musa alaihi salam, Arina woha jahrotan, ya Musa, biar kami ini beriman, tunjukkan kepada kami supaya Allah itu menampakkan dohirnya. Jangan seperti orang Yahudi. Iman ini kok di dalam hati. Iman, kita iman kepada Rasul, ya sudah, kita imani Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk kaumnya, mengajak kepada ibadah kepada Allah. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah diutus, kita imani tanpa harus melihat orangnya, tanpa harus melihat gambarnya. Nanti tidak koyo orang Nasrani. Nabi Muhammad sendiri melarang kita menggambar. Kenapa? Nah, niki. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu membolehkan beliau digambar, umpami Rasulullah niku lek sisiran gayane gaya mundur ngomong. Saya yakin semua umat Islam lek sisiran mundur kabeh. Kenapa? Laqad kana fi Rasulillahi uswah.
Kalau pakaiannya Rasulullah SAW gayane rumiyin zaman dulu gamis yang dengan niki napa lengan lebar, saya yakin semua umatnya akan berpakaian seperti itu, nggak mau yang lainnya. Nah, niki akan mati motivasi mangke. Dan yang paling parah lagi, supaya tidak seperti umat-umat sebelumnya, yaitu terjebak di dalam hulu. Napa niku hulu? Nah, ini sedikit saya sampaikan. Bahaya hulu. Hulu menika artinya adalah al-ifratu fil mahabbati. Cinta terhadap sesuatu atau seseorang melebihi batas-batasnya. Nggih. Ini yang harus kita hati-hati. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, introspeksi kedua tentang keimanan kita semua. Mari kita iman kepada Allah, ya sudah imani. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita taat kepada Rasulullah SAW, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berbakti kepada orang tua itu perintah langsung tanpa kita harus melihat, mendengar langsung firman-firmannya, tapi kita imani dan kita yakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, yo enak mengimani piye? Karena ngeten, Pak. Al-Qur'an satu di antara 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mukjizat khalidah. Nggih, ini harus kita imani. Dan itu adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Bisa. Ya, dan itu sudah terbukti. Kalau bukan firman Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini mungkin sudah muncul Quran lainnya. Padahal di dalam Al-Quran ada tantangan bagi siapa saja yang tidak percaya bahwa ini kalamullah, suruh membuat 1 surat saja. Allah mendahului kan damel 1 surat sing seperti Al-Quran. Wah, tentu saja kan orang milih, bukan mungkin milih surat Al-Baqarah dulu. Apa yang dipilih? Surat yang paling pendek. Wal asri innal insana. Sampai saat ini nggak ada. Sudah 1400 tahun lebih orang-orang ahli bahasa, ahli sastra, ahli pendidikan yang ngumpul untuk merumuskan sebuah surat seperti Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah kalamullah, karena selain Allah tidak mampu. Ini harus kita imani. Yang selanjutnya, iman bil yaumil akhir. Nah, iman bil yaumil akhir ini akan memotivasi kita untuk melakukan kebaikan biarpun itu harganya paling mahal. Seorang mujahid itu berani melepaskan dan menghilangkan nyawanya demi kekasihnya. Karena apa? Maksudnya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, karena iman dengan hari akhir tadi. Jenengan berani ke sini itu kenapa? Bukan karena enten kopi, enten getuk nopo hawak-hawak ngene ya, mboten. Tapi kan ada sesuatu yang panjenengan harapkan. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang meniti jalan melampah, nindai mergi yaltamisu. Nggih, yaltamisu niku ming ibaratnya ndulit. Ya, ndulit. Ini ada ilmu sak manci. Jenengan ming angsal sak dulit. Niki sudah salah satu kartu untuk memudahkan kita masuk surganya Allah. Nggih. Makanya nyuwun ngapunten, dikatakan di dalam hadis ini iltamasa, bukan terus nyuwun sewu. Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu lalu bisa menguasai semua ilmunya, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Mboten, cuman yaltamisu. Di antara kita mungkin apa yang saya sampaikan ini hanya ada yang, oh Pak Mizan nyuruh kita nggatekake salate, oh Pak Mizan nyuruh kita kon le iman kepada Allah tenanan ming enten ngoten tok. Niku sudah salah satu cara untuk mendapatkan kemudahan masuk surga. Nggih, terus iman bil yaumil akhir niki sering dikaitkan dengan amal-amal soleh dohir. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu.
Sinten sing iman dumateng hari Allah dan dumateng hari akhir, fal yukrim, hendaknya memuliakan tamunya. Itu kalau umpama kita memuliakan tamu, itu imanan billahi wal yaumil akhir, maka apa yang kita berikan, kita infakkan, kita sedekahkan, kita tasarufkan kepada yang hadir ke rumah kita, tamu kita, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, supaya kalau bicara yang baik-baik saja atau diem. Niki kenapa kok orang itu nyuwun sewu tidak mudah mengucapkan sembarangan, karena iman bil yaumil akhir. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah berkaitan dengan ihsan. Ihsan niku nopo to, panatan? Ihsan itu adalah ketika kita bisa memadukan antara amal-amal zahir dan amal-amal batin dengan baik, maka dia muhsin. Contoh, sholatnya sesuai kemampuan, dia baik. Sholat yang pertama. Kenapa selalu saya tekankan sholat? Bahkan pernah nyun ngapunten, di Gerabak itu dulu ada namanya Mbah dari Gua sinten menika almarhum mertuanya Mas Nanu nika Mbah Anwari. Mbah Anwari. Beliau itu khotib al-muqarrabin. Beliau termasuk sosok yang dipandang dari segi keilmuannya. Setiap khutbah menika selalu bab sholat. Selalu bab sholat. Enten sing protes. Anggur nganu kok bab sholat. Anggur nganu kok bab sholat. Nah, dijawab oleh beliau, lah tiap khutbah wis tak andani kon ngapik-apik salate wae urung apik apa meneh mboten ngandani. Mila mari kita pelajari. Karena salat menika adalah miftahul khairat. Kunci dari segala kebaikan. Baik di dunia ataupun di akhiratnya. Kalau di akhirat yang jelas nanti kualitas sholat kita ini yang akan mempengaruhi kualitas amalan-amalan lainnya. Mila Rasulullah SAW dengan tegas beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang kedua, yang seperti sholat tawaf, dalam hal ini haji, Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah sampel manasik-manasik kalian seperti aku bermanasik. Karena ini amal-amal zahir. Mila bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sering-seringlah membuka, kita sering-sering merefresh pengetahuan kita tentang sholat dari sumber yang muktabar, sumber yang jelas ada dalilnya. Jangan nyuwun ngapunten yang opini. Lah ini bahaya, Pak. Mengajari sholat tanpa dalil. Wah, niku repot. Harus ada dalilnya. Rasulullah SAW niku mboten kirang-kirang antoipun ngajari sholat dumateng sahabatnya, dan dengan izin Allah dawuh-dawuh Rasulullah berkaitan dengan sholat itu telah sampai kepada kita dan akan sampai kepada umatnya sampai yaumul kiamah. Karena apa? Niki kebutuhan hamba. Allah tidak akan pernah mengharamkan kebutuhannya para hambanya. Dan sekali lagi, yang kedua ihsan, ihsan itu artinya ngeten. Secara gamblangnya mawon, ibadah kepada Allah dengan profesional. Ya kalau nyuwun sewu wudu
Kita mulai dari wudu. Mari kita lek wudu itu sing sempurna. Ya. Mari kita pelajari lagi tentang wudu. Karena wudu, kesempurnaan wudu tidak ada kaitannya dengan volume air. Ada orang yang wudu di bawah gerujugan sekar langit, neng ora sempurna. Enten sing wudune nggawa itir-itir. Kula nek teng padang pasir pas kegiatan kali sederek-sederek Arab mriko, itu ketika wudu ming diparingi ceret. Sak ceret niku iso gawe wong telu. Nek teng mriki kadang nyuwun sewu sak ceret entek gawe kumur. Ternyata di sana kita wudu itu bertiga dengan satu teko niku. Dan itu sempurna. Ngoten nggih. Niki terus sekali lagi Rasulullah SAW ngendikaken, hadis ini diriwayatkan di dalam Kutubus Sab'ah, boten sitah. Sanadnya dumugi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza qumta ila sholati, teman-teman mriki fa'asbihil wudu. Apabila kalian benar-benar menegakkan sholat, biar sholatnya itu benar-benar tegak, salah satu yang harus diperhatikan adalah wudune dibeneri. Yang kedua, summa istaqbilil qiblata, menghadap kiblat. Oh, niki kita lakukan alhamdulillah. Kemudian fakabbir, lalu takbiratul ihram, summarka. Nggih. Summarka, kemudian rukuklah, tapi dalam kondisi tumak nina. Nggih. Nah, ini yang mohon maaf jangan pernah kita lupakan. Introspeksi yang harus kita lakukan adalah sholat dengan tumak ninah, sepindah melih. Ini salah satu kunci sukses hidup kita. Yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, makna ihsan di dalam muamalah sanesipun. Makanya orang yang ahli dalam sholat itu insya Allah untuk mengerjakan yang farel, yang nafilah, yang sunnah itu akan menjadi lebih mudah. Ya. Kalau ada orang nyuwun ngapunten, dia kok muqimus shalah, ahli sholat, tapi juga ahli maksiat, itu yang perlu dipertanyakan adalah sholate kaya no. Gitu. Niku bukan dia rajin sholat, ning sholate kaya no. Karena ini ada di depan Rasulullah yang tadi saya sampaikan, seorang pemuda niku sampai baleni ping 3, sehingga Rasulullah SAW mengatakan baru ini sholatmu sah. Udah sholat kon baleni, kamu belum sholat, padahal udah sholat. Makanya nyun sewu, kan ada ungkapan ngeten, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari fahsya dan kemungkaran. Itu memang benar. Lah itu dia rajin sholat, tapi nah mungkin sholatnya seperti pemuda yang di hadapan Rasulullah SAW tadi. Yang ini berkaitan dengan hablum minallah. Tentu saja yang perlu kita koreksi, kita lihat ulang, kita tinjau ulang, itu adalah yang berkaitan dengan hablum minanas. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang sudah saya sampaikan ini hablum minallah niki. Itu nek di dalam kitab buah ming 30%. Nah, sekarang yang perlu kita mawas diri adalah hablum minanasnya yang 70%. Nggih. Terus ampun keseso niki 30% kita bahas hampir 45 menit, niki yang 70% kita bahas sampai jam 1 siang. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten mung didhawuhi supados ngibadah dumateng Allah kemawon, tetapi ada hak-hak adami, ada akhlak-akhlak yang harus kita terapkan sesama manusia. Makanya kalau kita lihat di dalam perintah-perintah Allah, 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala, al-wasaya asar menika
yang 30% adalah hablum minallah, yang 70% adalah hablum minannas. Tentu saja yang paling harus kita introspeksi saat ini adalah bagaimana menjalin hubungan kebaikan dengan orang terdekat kita, yaitu orang tua. Birrul walidain wa bil walidaini ihsana. Dalam Islam birrul walidain niku mboten enten batas waktunya. Dalam Islam birrul walidain bisa dilakukan hayyan au mayyita. Orang tua kita masih sugeng utawi sudah sedo. Ini kita harus tetap birrul walidain. Caranya gimana? Nah, niku mungkin panjenengan sudah mengetahui. Kami tidak akan menjabarkan tentang birrul walidain. Yang selanjutnya, ini yang paling utama dan paling nyuwun sewu ketika kita sudah berkeluarga. Kadang waktu masih bujangan birrul walidain maksimal. Ning begitu sudah mendapat pasangan, kadang melorot atau bahkan hilang. Ini jangan sampai terjadi. Nek umpama ada kejadian seperti ini, caranya gimana? Ya fa'idzuhum, nasihati. Le nasihati pripun? Garwa kula niku nek tak kandhani malah kula gek sak kecap mriku pun 10 kecap nggih. Lah niku garwa kula niku angger kula niku matur wis teko plek nggih. Ngoten pripun? Ya ampun jenengan sing ngandani, jak ngaji. Jak ngaji. Mangke pesen kali ustaz, kali kiai, kali sinten. Nih, kula di masalah seperti ini, tolong sampaikan. Karena sekarang itu ternyata generasi emas, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh-sepuh yang usianya 50 ke atas ini generasi emas. Niku kadang saat ini melu-melu generasi Z. Nggih toh? Generasi Z niku, generasi milenial niku kan dia tidak percaya dengan sumber resmi. Dia senenge pada alternatif. Wong tua ngandani niku wis ngoten. Ning jajali semerep nasihat dengan TikTok, dengan Instagram. Niku luwih digugu. Nggih, itu. Saya yakin kok jare kandhani ngoten menika. Mila nyuwun ngapunten niki nek kagungan pasangan hidup kok rada angel, jak healing mawon. Ya to. Ampun teng omah ngandani bocah teng omah nu ngertine seneni. Gitu. Jak teng omah teng niki, nggih, omah jadul niki mawon nggih. Kok jak mriki berdua ngoten ngobrol, nggih. Walatan saufa bainakum. Al-Qur'an sudah ngajarkan kok untuk saling mengingat napa? Sing diingat bukan kelemahan pasangan masing-masing, sing diingat adalah keistimewaannya. Lah sekarang ini kan kenapa terjadi masalah di dalam rumah tangga sehingga itu merusak hubungan dengan mertuanya, dengan orang tuanya, dengan anaknya. Itu karena sing diingat-ingat adalah elek mawon. Padahal manhaj Quran itu walatan saufadul bainakum. Kalau terjadi masalah, maka yang diingat antara suami dan istri adalah napa? Keutamaane. Bu jenenge masak jan winuk banget padahal nggih nyuwun ngapunten. Pak jenengan niku jan wis anggur nganu niku wis ngoten niku nggih. Insyaallah ini akan efek dominonya kepada yang lainnya. Mari kita berkaitan dengan hablum minannas yang terdekat dulu. Yang kedua adalah tetangga. Sekarang ini adalah zaman yang mohon maaf segalanya adalah material. Kadang duit tetangga niku wis sing doyak materi, akhirnya nopo apa-apa dingu. Nggih lho, ngingu pitik, ngingu entok ngoten. Ngingu bebek, ngingu banyak ngoten. Bang ngingu tuyul kadang. Wah, tetangganya yang terimbas. Nek enten kaya ngoten niku, jak ngaji. Yo kala-kala melu aku. Nek seneng yo dienggo, ra seneng tinggal. Engko tak gratisi. Ngoten niku nggih. Orang-orang sing nyuwun sewu berjiwa materialis ngoten niku seneng nek dijajakke. Kula nek jak ngaji siang jajakke. Yo tak jak nang Pasar Wage. Oh ngoten niku to. Daerah Sanggerahan. Mangke seneng niku. Nanti pesen sama
Ustadznya ini masalahnya seperti ini, Pak Yai nyuwun tulung. Insya Allah itu cara nasihat, karena bapak-bapak ibu-ibu ketika nasihat ini tidak ditegakkan, agama tidak tegak. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari qala Rasulullah SAW ad-dinu nasihah. Agama ini akan tegak ketika ada nasihat di antara sesama kita. Semoga ini adalah forum munasohah. Yang kemudian selanjutnya hablum minan nasnya adalah kepada orang yang pernah berjasa pada kita semua, baik itu guru dan sebagainya. Imam Syafi'i itu pernah membuat pantun ya. Di dalam beliau punya pantun, punya syair itu jumlahnya 143 yang dikemas dalam sebuah kitab namanya Diwanus Syafi'i. Salah satunya itu berkaitan ngeten. Isbir ala murri jafa muallimi. Sampeyan kudu sabar karo atose guru. Mila nek enten Pak Kiai, Pak Ustad, Pak Guru nek ngendika sak penake nggih nyinggung menusuk sabar. Nggih. Disebutkan bahwa fa inna rawasibil ilmi fi nafaratihi. Ternyata ilmu itu tidak akan bisa nyantel kalau kita niku meninggalkan guru, biarpun karakternya atos. Faman lam yaduk murrat ta'limi sa'atan, siapa yang tidak siap untuk merasakan perihnya belajar 1 jam saja, tadarra'a dzulal jahli tula umrihi, maka dia akan terselimuti dengan ketidaktahuan selama hidupnya. Dados bapak-bapak ibu-ibu, ini yang wakil dalam aturakan wonten pepanggihan menika, intinipun kami mengajak diri kami sendiri untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dari 3 lini tadi saja. 1, keislaman kita yang terdiri dari rukun yang sudah saya sebutkan tadi, mari kita perbaiki. Yang kedua, keimanan kita niki batin kita, okay? Sehingga setiap apa yang kita lakukan semoga adalah diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ihsan. Ihsan itu adalah kualitas kita di dalam beribadah kepada Allah, baik yang hablum minallah ataupun hablum minanas. Dan kami tutup dengan firman Allah, alam ya'ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul ilma utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah kapan lagi seorang mukmin itu untuk ngemut-emut, untuk introspeksi, okay? Setelah jelas kepada mereka datang keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya. Jangan seperti ahlul kitab, karena tidak pernah menengok kitabullah, tidak pernah ngaji, tidak pernah bermunasohah, tidak pernah bertawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabr, faqasat qulubuhum. Akhirnya napa? Ahlul kitab itu hatinya jadi qasiyah, atos, okay? Sehingga menyebabkan kefasikan. Nah, ini yang menimpa umat Islam saat ini. Tidak pernah kembali dan mengembalikan urusannya kepada kitabullah dan sunnah nabinya, sehingga umat Islam banyak yang atine atos, dikandani orang gelem, dilurus kene nesu. Mila semoga kita terhindar dari penyakit ahlul kitab ini, qaswatul qulub, karena mereka tidak mau mengingat-ingat kembali petuah-petuah firman-firman Allah dan sunnah Rasulnya. Maka kita semoga dengan sering ngaji, sering thalabul ilmi akan membuat hati kita, manah kita jadi layin, akan menjadi lembut, sehingga menjadi subur untuk lahan keimanan dan kebaikan yang akan berimbas pada keberkahan hidup kita semua. Niki ingkang waget dalem aturaken bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kemawon kathah sanget kekirangan
lan kekelintuan saking dalem. Mugi-mugi kegiatan niki nggih mugi-mugi bisa selalu dilanjutkan. Dan monggo kula ngajak setiap personil yang hadir di sini niki dados bakul. Rasulullah itu sebelum ke Mekah, ke Madinah cuman punya murid berapa? 6. Setelah itu jadi 12. Setelah itu jadi berapa? 72. Setelah 72 sak negara dados umatipun Kanjeng Nabi. Tolong besok kalau beliau mengadakan agenda ini, jenengan jawil orang-orang yang Anda cintai untuk ngaji seperti ini. Dijak mawon, ajake ampun ngaji. Yuk ngumpul mangan wong teng mriki nggih dicepakake daharan. Ampun diajari yo ngaji karo ustaz. Ustaze piye cingkrang. Wah niku malah ngurang nggih. Nyuwun ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah melih jazakumullah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.